Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tema yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah membangun komunikasi keluarga yang efektif di era disruption ya. Saya sangat tersanjung untuk mendapatkan undangan ini. Oleh karena itu saya ingin menghadiahi sebuah uluk salam dalam bahasa Jawa dulu ya Mbak Anissa. Nanti saya terjemahkan bagi yang tidak tahu ini. Karena untuk materi jam sekian ini materi orang ngantuk. Saya nggak yakin yang off cam ini juga dalam keadaan menyimak dengan baik ya. Mungkin sambil rebahan bisa makler juga ini. Mari saya dendangkan supaya tidak begitu terlelap begitu sarenya. Mari fokus pada webinar ini. Wayahe turu kepati, manu ewes podo tangi, rame kapiarse, ngagungke asmane Gusti. Cici cuit, cici cici cuit, dede dilung, dede dilung, wayah esuk uduk-uduk, gununge katon renggunuk, kendo ojo ngantuk kae adzane wis nyeluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sisih wetan bang nerawang, ojo podo ungkang-ungkang, kakang menyang blumbang sesuci nuli sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu semuanya bagi yang tidak bisa berbahasa Jawa, saya artikan bahwa ini semua adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia maupun binatang-binatang semuanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian kita ini juga dalam rangka bertakbir kepada Allah, tidak melupakan bagaimana sebetulnya kita ini sebagai hamba, sebagai manusia. Ibu-ibu dan mbak-mbak yang berbahagia, tema ini tentu sangat relevan apabila kita mulai dari fenomena. Karena kita kan orang kampus nih ya. Orang kampus tidak akan berbicara dari teorinya dulu. Tapi teori itu ada karena adanya masalah. Masalah ada karena fenomena, kan begitu. Nah, sekarang kita lihat nih beberapa pemberitaan. Kalau tema sejenis yang saya sampaikan di mana-mana ini datanya sudah berbeda dengan yang ini ya. Kalau ini saya kira ini data yang terbaru ya di tahun 2022. Kementerian Agama dalam websitenya ini menyatakan angka perceraian di Indonesia tertinggi di Asia Afrika. Ya, apa saja problemnya? Nanti Ibu Bapak bisa lanjut lebih jauh. Kemudian ada pula pemberitaan yang lain tentang bahwa perceraian itu terus meningkat di tahun 2021. Kalau 2002 masih berjalan, belum bisa ditotal, sebanyak 580.000 kasus. Kalau ada data ini yang salah, bisa dikoreksi Ibu Bapak sekalian. Ada juga yang mengatakan kasus perceraian ini meningkat 53%. Dan mayoritas terjadi karena pertengkaran begitu ya. Kok serem banget ya. Tapi mungkin juga kita sendiri mengalami itu. Yang berikutnya, angka perceraian di Indonesia terus naik. Lembaga perkawinan tidak lagi sakral atau bagaimana? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Banyak sudah juga media-media, bukan berarti saya mengamini ini ya, tapi ingin menunjukkan bahwa perceraian
akhir-akhir ini memang sangat tinggi gitu. Dipotret oleh banyak media sebagai fenomena yang sangat tinggi. Apa penyebab terjadinya? Banyak sekali variasi-variasi dari pembahasan itu ya. Ada yang mengatakan karena komunikasi, ada yang mengatakan karena ketidakmampuan di dalam menyampaikan pendapat, masalah ekonomi, perselingkuhan, ada kecanduan gadget kan begitu. Ada situasi yang stres karena tekanan-tekanan dari berbagai hal di era yang seperti ini. Dan juga ada perbedaan-perbedaan yang tidak pernah terdamaikan. Jumlah di Indonesia, di setiap provinsi juga sudah dihitung. Dan saya mengambil satu sampel di Pengadilan Agama Pulang Pisau di Kalimantan Tengah nih, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Yang tertinggi itu perceraiannya terjadi karena apa gitu? Karena ternyata di situ yang tertingginya adalah perselisihan terus-menerus. Intinya sama sebetulnya, banyak komunikasi-komunikasi kita yang berselisih akhirnya menjadi sebuah kedongkolan-kedongkolan yang mengendap, pada suatu saat itu meledak dan akhirnya perceraian diambil sebagai jalan keluar yang terbaik. Padahal sebetulnya dengan cara-cara komunikasi yang baik, semua hal itu dapat diatasi, insya Allah ya. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, judul yang diberikan kepada saya ini keren sekali ya dan sangat tepat. Ada kata membangun, ini belum ada di judul-judul saya pengajian yang lain. Karena building ya, to build itu kan sangat memerlukan effort yang luar biasa ya. Kalau saya mencari beberapa rumusannya di KBBI saja yang paling mudah ya, itu ada bangkit, berdiri, membina, memperbaiki, terjaga, siuman, dan sadar. Berarti itu ada sebuah energi yang harus diciptakan secara luar biasa di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi nggak kemudian menunggu pelan-pelan tanpa usaha datang sendiri, tidak. Tapi ini adalah sebuah usaha keras untuk menyusun sesuatu sehingga menjadi wujud. Ya. Jadi komunikasi efektif tidak berjalan alami, ibu dan mbak-mbak sekalian ya. Tapi semua ini berjalan karena memang diupayakan, itu dibangun. Maka keren sekali panitia yang menyisipkan kata membangun ini di bagian awal. Kemudian untuk komunikasi efektif, kita akan menyampaikan bahwa ini sebetulnya adalah pertukaran informasi. Saya sampaikan pertukaran karena ini ada yang namanya komunikator dan ada komunikan begitu ya, kalau di ilmu komunikasi. Ada yang ngomong, ada yang menerima gitu. Apa yang diberikan? Informasi, ide, perasaan, sesuatu yang diharapkan menghasilkan perubahan gitu ya. Sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kalau kita lihat ya, suami kita ya, nonton bola terlalu malam, Mas, sudah jam berapa ini? Nah, kan diperlukan sebuah komunikan balik ya, sebuah informasi balik yang nyaman. Kalau jawabnya apa adanya, tidak belajar ilmu pragmatik di dalam teori linguistik ya, penggunaan-penggunaan berdasarkan tujuan. Wes jam piro iki? Sudah jam berapa ini? Jawabnya adalah jam 9. Emangnya kenapa? Ya, jam 10. Emangnya kenapa? Tapi karena kita punya dasar komunikasi efektif, sudah jam berapa ini? Oke, tidur yuk, kan begitu. Ada kode-kode tertentu yang kita sampaikan kepada pasangan kita. Dan keluarga itu, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, tentu kalau arti sempitnya ibu, bapak, dan anak, begitu, saudara, bate, ya kalau di Aisyah kan ada extended family ya, tidak hanya keluarga kecil, tapi extended family menjadi lahan garap di Aisyah itu. Adalah suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, atau kalau teman-teman di sosiologi membahas ini dalam sosiologi keluarga sebagai satuan terkecil atau unit terkecil dalam masyarakat. Ini fungsinya tidak terbantah di dalam pembangunan, fungsinya merupakan unit yang sangat vital dalam mensukseskan semua program, semua arah dari perkembangan peradaban. Inilah yang disebut dengan keluarga. Jadi membangun komunikasi efektif dalam keluarga, saya kira cukup ya untuk pembahasan kita sampai di sini. Nah, kemudian era disruption itu seperti apa? Memang banyak sekali orang mengartikan era disrupsi itu apa sih ya? Ya pokoknya era segala hal tuh beda, tercerabut dari akarnya. Yang dibangun oleh nenek moyang kita sekarang udah nggak dipakai lagi karena semuanya ini sudah tercerabut dari akarnya. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan ini tuh sebuah interupsi nih. Proses kita kan panjang nih dalam membangun peradaban. Tiba-tiba ada sesuatu yang menginterupsi ya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh generasi sebelumnya bisa jadi tidak tersambung atau interruption begitu. Nah, kalau saya lebih klik pada pembatasan yang ketiga.
yaitu era ya, sebuah masa ya, sebuah kurun waktu ketika terjadi inovasi perubahan yang besar-besaran secara fundamental, Ibu Bapak sekalian. Perubahan yang fundamental ini, Ibu-ibu dan Mbak-mbak sekalian, mengubah semua sistem, tatanan, landscape dengan cara-cara baru. Bisa juga disebabkan karena revolusi 4.0 atau 5.0, kemudian ada perubahan iklim, ada pandemi kemarin yang mengubah semuanya. Kalau Renal Kasali yang sering dibahas orang itu ciri-cirinya pokoknya di situ ada inovasi, ada cara-cara baru, ada pemain-pemain lama berganti pemain baru. Zaman dahulu kalau di kampung-kampung yang sering isi pengajian ibu, sekarang saya gantiin. Musola-musola yang diisi ibu, sekarang saya gantiin. Itu adalah pemain-pemain baru ya. Teknologi lama berganti jadi teknologi digital, lebih efisien dan insya Allah lebih manfaat. Nah, yang penting bagi kita saat ini, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, adalah adanya ketidaksinambungan tatanan begitu dari yang dibangun oleh masa lampau kepada masa sekarang. Padahal kenapa ini menjadi masalah? Karena Al-Quran, hadis, dan segala sesuatu yang kita gunakan dalam kehidupan berislam ini hadirnya dari masa lampau. Tapi banyak kemudian apa yang menjadi pembahasan masa lampau itu tidak sampai dan tidak dipahami dengan baik oleh generasi yang sekarang. Kita sebagai orang yang berilmu sebetulnya harus memahami semua itu dalam tiga hal sekaligus ya. Oleh Paul Ricoeur, ahli interpretasi, dia mengatakan begini, masa lalu adalah memori, masa lalu adalah memori yang tidak boleh kita lupakan. Harus juga kita ingat gitu. Harus juga kita pakai untuk melihat yang ada sekarang. Masa sekarang adalah persepsi ya, yang kita hadapi sekarang ini, kenyataan yang kita jalani sehari-hari, ayo kita nikmati, ayo kita hadapi. Dan masa yang akan datang adalah ekspektasi. Apa yang akan datang itu, mari kita persiapkan dengan baik. Karena sebetulnya masing-masing era ini memiliki logika-logika sendiri-sendiri. Kalau Gadamer, masih ahli interpretasi juga, punya teori namanya fusion of horizon. Dia mengatakan, kalau orang pada zaman now, orang zaman sekarang itu not reproducing meaning. Dia tuh nggak hanya mereproducing meaning dari yang kemarin-kemarin, but producing a new meaning. Tapi dia itu mempunyai meaningnya sendiri gitu. Jadi kalau kita berharap anak kita harus sama dengan kita dahulu gitu. Kemudian keluarga kita yang sekarang harus sama dengan keluarga zaman Bapak Ibu dulu. Itu suatu hal yang sangat sulit. Karena memang eranya, era yang berbeda dengan kita. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, di dalam Islam, kalau tadi oleh para pakar dari Barat ya, dalam Islam sendiri sudah sangat jelas bahwa perubahan itu disadari begitu. Islam sangat memahami perubahan. Ali bin Abi Thalib selalu mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, begitu. Maka kadang-kadang kalau kita menasehati, zaman ibu Mien, gitu ya, zaman bapak dulu, nggak seperti ini, begitu. Nanti anak-anak pasti bisa menjawab, bien, saiki, ya. Sekarang, dulu, karena zamannya itu memang berbeda. Ali bin Abi Thalib juga sudah mengatakan, zamannya berbeda. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Mangkana yang muhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Itu juga dalam dimensi waktu. Siapa saja pada hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena dunia terus berputar ya. Era terus berjalan, terus berubah. Tapi kita bisa lari mengikuti perubahan itu. Berarti kita beruntung dong gitu. Coba lihat orang yang nggak bisa WA, nggak bisa email, nggak bisa pakai teknologi. Kan tertinggal di sudut sejarah. Maka dia termasuk orang yang maghbunun wa mangkana yang muhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Karena dia sama saja keadaannya dengan dahulu. Wa mangkana yang muhu syaron min amsihi fahuwa mal'unun. Kurang ini ya, mal'unun. Dan barang siapa yang pada hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Karena apa? Karena dia tidak berada dalam putaran zaman, tidak berada dalam kemajuan peradaban, sehingga dia tertinggal, tersesat, dan tidak
berarti apa-apa dalam kehidupan manusia. Nah, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, apa yang mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian alami di era yang seperti ini? Kalau di keluarga-keluarga kita lebih banyak teknologi, ya bersama teknologi. HP kita bawa kemana-mana begitu. Mau tidur, HP. Mau makan, HP gitu ya. Bahkan makan bersama pun, nonton YouTube bersama gitu. Ngapa-ngapain HP. Televisi sekarang sudah agak tidak dipakai ya. Bahkan di rumah saya itu televisi sampai tidak tahu rusaknya itu kapan. Karena semua anggota keluarga sudah nggak nonton televisi. Tahu-tahu di setel nggak bisa. Ini rusaknya kapan? No, nggak ada yang tahu. Karena semuanya di HP ini. Teknologi menjadi banyak. Ayo semuanya makan. Padahal sama-sama di rumah. Tapi menyebut, ayo semuanya makan itu dari HP juga. Maka hari-hari kita ini banyak sekali di HP. Pertemuan keluarga jadi sangat singkat. Dan jangan lupa ada tsunami informasi yang luar biasa. Ramai sekali hoax, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Kemarin saya juga sempat mengisi tentang bagaimana bijak dalam menggunakan media sosial oleh para lansia. Karena saya mendapat banyak keluhan bahwa lansia-lansia ini banyak sekali yang meramaikan hoax di grup-grup keluarga. Nah, ini juga adalah tantangan kita di era post-truth karena antara yang benar dan yang salah itu campur ya. Sehingga kita harus memberitahukan kepada masyarakat nih sebagai dosen-dosen UMY, karyawati UMY, kita harus memilah nih, ini yang benar, ini website-website yang bertanggung jawab, ini yang tidak harus kita sampaikan. Karena memang post-truth itu begitu ya. Kebenaran, pasca kebenaran yang diyakini justru malah yang hoax-hoax itu dibandingkan dengan yang dibuktikan di dalam metode-metode ilmiah. Coba mungkin perlu dibaca lebih lanjut Ibu Bapak, sebuah dunia yang dilipat ya Ibu-ibu dan Mbak-mbak, sebuah dunia yang dilipat, betapa semuanya ada di sini. Matinya kepakaran, betapa kita setiap saat ini bertanyanya kepada HP. Kok aku watuk-watuk ya? Kok aku cenut-cenut ya? Tanyanya kepada Google ya. Ini buku baru saya Mbak-mbak sekalian, guru posting berdiri, murid update berlari gitu ya. Karena semuanya serba cepat nih. Gurunya multitasking kan, selak ngapain ya, mau ngapain, kemudian cepat-cepat diposting. Akhirnya muridnya browsing berlari, karena tugasnya tadi disampaikan sambil berdiri, muridnya pun browsing sambil berlari. Semuanya serba cepat. Itulah kondisi kita saat ini. Maka tadi yang kita sampaikan, gadget addict tidak hanya untuk anak-anak zaman now, tidak hanya untuk remaja, tapi orang tua seperti kita, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya gadget addict nih. Interaksi-interaksi dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat minimal. Dan yang berikutnya, kehidupan yang sekarang kita jalani ini multitasking ya. Mbak-mbak, ibu-ibu sekalian pastinya begitu. Sambil Zoom, sambil masak. Sambil Zoom, sambil rapat. Ya. Sambil ngapa-ngapain, sambil menyiapkan. Gadget addict ya, menggunakan gadget boleh. Tetapi jangan sampai kemudian kita lalai dalam tugas-tugas pokok kita, apalagi dalam ibadah. Multitasking juga boleh ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, tapi jangan sampai kita meninggalkan tanggung jawab kita. Kadang-kadang karena kita ikut dalam beberapa Zoom gitu, tadi kamu bicara apa ya? Tadi ngajinya ngaji apa ya? Tadi maaf pas aku harus bicara di sana, tadi pas nggak dengar. Akhirnya malah jadi di sini tidak dapat, di sana tidak dapat, karena semuanya itu tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah instan, ibu bapak, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Instan itu ya, tadi kita bertanya segala sesuatu itu dengan HP. Kalau mahasiswa, mahasiswi dulu kita minta membuat review begitu. Nanti mereka akan mengumpulkan sesuai dengan buku yang dibaca, sesuai dengan referensi yang dibaca. Betul-betul seperti itu. Tetapi kalau zaman sekarang mereka akan mencari hasil review buku ini, baru dikumpulkan ke kita. Kok tahu? Karena yang sampai di meja kita Betty ya, beda-beda tipis antara satu mahasiswa dengan mahasiswi yang lain ya. Sehingga ini mengacaukan ini kehidupan instan. Yang tertinggal di kepala menjadi sangat sedikit. Karena semuanya digerakkan dengan tangan, cuman lewat set. Jadi tidak banyak yang mengendap di kepala. Kemudian anak-anak zaman sekarang, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian adalah anti mainstream ya.
Kalau kita di prodi itu kan punya capaian ya, mereka mau jadi akademisi, jadi aktivis, jadi konsultan gitu kan sudah kita canangkan begitu. Tapi nanti keluar dari prodi kita belum tentu seperti itu. Tiba-tiba mereka jadi YouTuber aja, mereka jadi konten kreator begitu ya. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang kita antisipasi karena sebetulnya kehidupan anti mainstream itu sangat lekat begitu di kalangan anak-anak atau pada kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ingin saya sampaikan adalah poin kelima, materialistik ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Saya sudah lebih dari 10 kali mungkin menguji mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan penelitian di pondok-pondok pesantren. Bagaimana mereka berubah lifestyle-nya dari yang harusnya qanaah, zuhud, dan sebagainya. Ternyata mereka sekarang sudah memasuki pada kehidupan materialistik ya. Mereka memfollow IG-IG atau selebgram-selebgram tertentu sehingga sangat ingin begitu memiliki benda-benda yang juga dipakai oleh selebgram tersebut gitu. Kadang-kadang selebgramnya nggak kita ketahui ya, kita nggak kenal, tapi mereka tahu bahwa itu famous gitu, karena dunianya sangat berbeda. Oleh karena itu, ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya, karena pondok-pondok pesantren yang seharusnya kita harapkan untuk mengajarkan pada persoalan zuhud, qanaah, dan hidup yang ditentukan oleh agama, ternyata juga sudah terasuki kehidupan materialistik semuanya dari HP. Kemudian ada kehidupan hybrid yang ekleksis, segala sesuatu dipilih-pilih berdasarkan pada kesenangannya sendiri-sendiri. Dan yang kelihatan sekali di depan mata adalah yang ketujuh, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian adalah lazy. Orang zaman sekarang itu sangat-sangat mager, mau masak, oh capek lah, kita kita belanja saja di aplikasi online ya. Saya tidak ingin menyebut ya karena ini YouTube, live YouTube. Kemudian kalau kita mau memperoleh buku atau mau bersilaturahmi, sudahlah pakai Zoom saja. Semuanya ini kadang-kadang memang ada manfaatnya, tapi yang penting komunikasi asli, komunikasi di dunia nyata itu juga merupakan hal yang penting karena akan tambah banyak informasi, ada persoalan-persoalan lain yang kita temukan saat kita bertemu langsung. Tidak ada yang tidak berubah, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, termasuk istri dan anak-anak dan suami kita ya. Kalau zaman dulu ya, kemarin saya juga sempat bertemu dengan teman. Bu, nanti kalau ibu menghubungi saya, kata bapak-bapak ini, harus di jam kerja ya Bu, gitu. Loh kenapa Pak memangnya harus di jam kerja begitu? Karena gini Bu, saya itu kalau dengan istri saya suka dimarahi. Istri saya itu semakin tua semakin rumit, katanya begitu. Ibu-ibu dan mbak-mbak di sini merasa nggak? Semakin ke sini usia kita, pasangan kita rasanya semakin rumit gitu. Ya iya ya, karena pada waktu itu belum ada asam urat, mungkin suaminya ya. Dahulu suaminya sehat-sehat, sekarang ada penyakit-penyakitnya gitu. Dahulu belum kenal, sekarang menjadi lebih kenal, komunikasinya lebih lugas begitu. Anak-anak juga berubah dari dulu dengan sekarang, itu mereka berkembang, berubah. Maka kita tidak boleh menanamkan satu metode pembelajaran bagi mereka, harus selalu berkembang. Tolabul ilmi merupakan kata kunci dari bagaimana kita harus selalu mengubah ya cara hidup kita. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, kalau dalam Islam tuh mudah sebetulnya aturan-aturannya tentang komunikasi efektif sangat-sangat banyak. Rumah tangga kita pada dasarnya adalah misakon ghalidho atau suatu perjanjian yang amat sangat kuat. Yang perjanjian itu tidak ada tandingannya di luar atau selain pada perjanjian para nabi. Yang pada manusia yang hanya pernikahan ini misakon ghalidho. Oleh karena itu kalau tadi di awal kita melihat sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit putus ya, sedikit-sedikit kemudian melayangkan gugatan begitu. Itu pikir-pikirlah 1000 kali. Karena sebetulnya mitsaqan ghalidho itu menjadi hal yang utama di dalam Islam. Setiap hari yang kita sampaikan la khaufun alaihim, kita tidak usah memberikan ketakutan-ketakutan kepada suami dan anak-anak kita. Omongan-omongan kita jaga, yang lembut, yang baik, ya, yang kalem begitu, jangan marah-marah. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Jelas wajadilhum billati hiya ahsan.
Kita punya banyak sekali dalil-dalil tentang itu, bahwa yang kita sampaikan ini harus dengan hikmah, harus dengan pelajaran yang baik, harus dengan cara-cara yang baik, begitu. Karena apa yang kita capai pada pernikahan kita, Arum 21 yang harus selalu kita ingat. Litaskunu ilaiha, supaya hati kita menjadi tenang, ya. Apa yang akan kita capai kemudian? Mawaddah warohmah. Kita berkasih sayang, kita bercinta-cintaan, ya. Kita menjadi tenang di dalam menghadapi keluarga kita. Ibu, Bapak, dan Mas, Mbak sekalian. Pada dasarnya, kalau kita belajar linguistik, atau belajar komunikasi, atau belajar psikologi, atau belajar sosiologi, yang namanya komunikasi itu dari dulu nggak berubah kok. Ada yang mempunyai pesan, ada pesannya, dan ada penerima pesan. Pastinya itu. Ya, teman-teman yang belajar di bahasa, komunikasi, psikologi, sosiologi pasti akan berbicara tentang itu. Sender, message, dan juga receiver, penerimanya, pasti tentang itu. Di dalam kehidupan kita berkeluarga juga begitu. Tetapi tidak hanya mekanisme ini yang kita pikirkan. Kalau Delhaimes mengatakan kunci-kuncinya itu ada speaking, Ibu Bapak dan Mbak Mas kalian. Speakingnya itu sebetulnya sudah kita dapat dari dalil-dalil yang tadi sudah kita bahas. Speaking itu bukan ngomong ya, tetapi adalah sebuah akronim. Teori yang ada akronimnya. Yang pertama adalah setting gitu. Setting itu adalah lihatlah pada sekeliling kita, waktunya, situasinya bagaimana. Kalau misalnya anak-anak kita baru pulang dari bepergian gitu ya, oh, suara motornya, tapi sudah terlalu malam gitu. Nah, kemudian kita sampaikan kepada mereka, Ngisai, sudah malam ya, marah-marah Anda menyambut mereka. Begini, kenapa baru datang? Ah, pasti anak kemudian jadi ciut. Ya, mereka akan lari dengan sendirinya karena kita tidak memperhatikan bagaimanakah setting itu berjalan. Situasinya seperti apa? Tanya dulu apakah mereka dalam keadaan lapar, apa sebab-sebab mereka terlambat dan sebagainya. Dengan pasangan juga begitu, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, setting, situasi, dan kondisi yang melingkupi harus kita ingat. Dalam keadaan lapar atau tidak, dalam keadaan bahagia atau tidak, dalam keadaan mungkin nggak punya uang ya, lagi ada stres di kantor masing-masing begitu. Dan kita juga perlu melihat adanya partisipan ya, siapa saja yang ada di lingkungan kita. Kadang-kadang kita menegur orang itu berada di hadapan orang lain juga. Itu juga merupakan sebuah komunikasi yang buruk ya. Karena tidak ada satupun manusia yang mau ditegur di hadapan orang lain sebetulnya. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Maka kalau kita memberi masukan, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu siapa saja. Saya sering menemukan pasangan suami istri itu saling berantemnya, saling komplainnya di hadapan orang lain. Misalnya sedang kita nunggu obat di apotek, ya, sedang berada di perjalanan atau di lingkup-lingkup umum begitu, gitu ya. Sehingga sebetulnya masalahnya itu tidak tidak berat ya. Komplainnya itu nggak ada apa-apanya. Tetapi malunya itu yang luar biasa karena kita tidak melihat sebetulnya di antara sender dan receiver itu ada siapa lagi di antara itu. Lalu kemudian E-nya itu adalah end atau tujuannya, Ibu Bapak sekalian. Kalau kita mengatakan sesuatu kan sebetulnya tidak perlu yang lugas juga. Yang penting tujuannya tercapai. Maka pintar-pintar kita untuk memutar otak bagaimana caranya supaya sampai tujuan kita, tapi tidak to the point. Contohnya adalah dengan teladan ya, dengan teladan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ibu-ibu dan mbak-mbak meminta anak meletakkan pada tempatnya, ya, tidak lalu Mbak, iki bukunya ojo dingenekke. Ini bukunya jangan diginikan, ayo dirapikan, gitu ya. Kita tidak seperti itu. Lebih banyaklah menggunakan pertanyaan dibandingkan dengan pernyataan. Anak zaman now, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, lebih senang menggunakan pertanyaan dibandingkan dengan pernyataan. Ini kenapa ya bukunya kok berserakan di lantai, bisa dibantu, kan gitu lebih enak dibandingkan dengan kemudian pernyataan. Buku kok sing selebar, buku kok selalu begini gitu ya. Maka yang paling penting untuk kita adalah N-nya, tujuannya sampai atau tidak. Dan ini saya mencoba membuat rumusan, jangan menggunakan kata tumben, itu sangat menyakitkan ya dan tidak tercapai tujuan.
Tumben masak, berarti kita nyindir selama ini tidak pernah masak. Tumben datangnya lebih pagi, itu tidak menyenangkan dan membuat orang lain, ya, orang yang menerima pertanyaan tadi itu bingung menjawabnya. Coba kita kalau diberi pertanyaan tumben itu kan jawabnya gimana? Tumben bawa oleh-oleh, duh, jawabnya gimana ya? Biasanya nggak sempet, biasanya nggak ada uang, atau jawabnya gimana ya kan pasti pusing. Oleh karena itu kalau bisa hindarilah kata tumben di dalam kita berkomunikasi dengan keluarga atau dengan siapapun ya. Tumben itu tidak boleh karena akan membingungkan orang dan membuat orang terjudge bahwa biasanya aku tidak begini gitu. Kemudian ini act, lebih baik kita ke action. Action itu kalau di dalam ilmu psikologi adalah bahasa tubuh ya. Senyum, kemudian memeluk, mengelus itu adalah sebuah speaking atau sebuah pesan yang sangat luar biasa. Key adalah kunci-kuncinya. Kunci-kunci ini adalah wilayah konsep ya. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian di dalam berkomunikasi perlu memikirkan kunci-kuncinya apa. Kalau memang kuncinya udah kena, nggak usah diperpanjang pada hal yang lainnya. Misalnya Mbak atau Mas sudah punya pacar belum? Itu kan sangat lugas ya. Tapi kita muter-muter dulu, kemudian kata kunci bahwa dia udah punya pacar apa belum itu menjadi bagian yang kita sembunyikan. Nah, instrumentalitis adalah alat-alatnya ya. Alat-alatnya itu bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, misalnya dengan lagu ya, dengan film. Ya nonton film bersama itu kan bisa ya di dalam komunikasi kita bisa nonton film dengan anak kita, film-film pendek. Nah ini maksudnya gini loh Mbak, ini maksudnya gini loh Mas gitu. Bisa kita lakukan. Dan norm adalah norma-norma yang kita sepakati antara kita dengan anak kita, karena sebetulnya anak kita, pasangan kita itu bukan berasal dari norma yang kita pakai. Suami kita itu berasal dari norma keluarganya yang dibangun. Anak-anak kita itu juga punya kehidupan, punya lingkungannya sendiri. Maka gimana caranya kita menghubungkan antara norma yang kita pakai dengan norma suami kita, dengan norma anak-anak kita. Dan yang re ini adalah jenis pembicaraan ya. Pada saat kita berhappy-happy, bersenang-senang, kita sedang ngobrol yang enak, jangan masukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang beda yang re gitu ya. Kemudian jadi instruksi. Ini lagi happy-happy, lagi liburan kok tiba-tiba jadi instruksi, itu kan nggak enak. Maka sadar yang re dengan apa yang kita ucapkan itu juga merupakan bagian yang sangat penting. Ada komunikasi efektif yang merupakan warisan dari orang tua saya. Karena saya tidak ingin adanya ketidaksinambungan tatanan tadi ya, antara generasi masa lampau dengan masa sekarang. Mungkin ini sangat sederhana, tetapi sangat berarti bagi keluarga saya. Mungkin ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian bisa menggunakan ini di dalam percakapan-percakapan harian biasa. Yang pertama, ibu-ibu dan mbak-mbak adalah Gucci. Gucci itu kalau kata ibu saya dan ibu saya dapat dari orang tuanya dapat dari orang tuanya lagi, adalah lugu dan suci. Lugu itu artinya kita kepada pasangan kita dan juga kepada anak-anak kita harus selalu bicara apa adanya. Tidak boleh ada hal-hal yang ditutup-tutupi, mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian. Orang berkeluarga itu berkomitmen untuk saling mengetahui antara diri kita dengan pasangan kita. Oleh karena itu apapun itu tidak perlu ditutup-tutupi. Kalau misalnya ya kadang-kadang ada keluarga yang memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang lain gitu. Anggota keluarga misalnya kakaknya gitu ya. Tiba-tiba istrinya tuh nggak pernah dikasih tahu gitu. Lalu tiba-tiba istrinya sadar, oh kok ada transferan ya? Suamiku transfer siapa ya? Nah itu jadi nggak enak karena sebetulnya di dalam keluarga itu nggak boleh kucing-kucingan. Mau memberikan ke ibunya, mau memberikan ke kakaknya, mau beramal ya, mau wakaf atau apa, semuanya harus disampaikan kepada pasangan kita. Lugu, apa adanya disampaikan. Kalau di rumah saya yang namanya HP ini semuanya tahu passwordnya, ibu-ibu sekalian. Sehingga di dalam hati ini menjadi tenang ketika HP ini terpaksa harus ketinggalan. Tidak ada komunikasi-komunikasi yang kita deg-degan kalau dibaca oleh pasangan kita. Dan kadang-kadang begitu ya, nanti toh HP-nya, nanti toh HP-nya ya. Aku takut nih kalau ada salah interpretasi kan gitu.
Tapi usahakan juga dalam komunikasi kita di dunia maya dengan siapapun itu komunikasi yang sopan gitu ya. Tidak ada yang menjurus-jurus pada hal-hal yang dapat dicurigai oleh pasangan kita. Misalnya dengan teman-teman masa lalu ya, dengan teman-teman kerja, dengan tetangga-tetangga barangkali ya, dengan orang-orang yang siapapun lah. Komunikasi kita jangan sampai komunikasi yang menjurus sehingga kapanpun HP ini ketinggalan, hati menjadi tenang, tidak deg-degan kalau misalnya HP ini dibaca oleh pasangan kita atau anak-anak kita itu itu membuat apa di dalam keluarga itu menjadi nyaman, litas kuno ilaihanya terasa. Tapi kalau Anda ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian punya rahasia dengan pasangan kita, ada hal-hal yang ditutup-tutupi, maka kadang-kadang kita harus bersikap was-was, jangan-jangan dia nanti tahu ya, jangan-jangan dia nanti marah ya, kan begitu. Hati menjadi deg-degan terus, nggak nyaman. Kemudian C-nya itu, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, adalah suci. Suci itu adalah tidak ada syakwa sangka. Adanya itu husnudzon, tidak ada suudzon terhadap pasangan kita. Kadang-kadang malam-malam ya wajahnya bercahaya. Hayo, malam-malam WA siapa kan gitu ya. Ayo, malam-malam WA siapa? Nah, kita sudah mulai curiga nih. Ini loh WA urusan webinar besok ini loh harus diselesaikan malam ini juga kan gitu. Tapi karena di sini sudah ada curigation ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, maka pernyataan-pernyataannya menjadi menjurus bahwa kamu itu bersalah begitu. Oleh karena itu sebaiknya kalau kita melakukan komunikasi usahakan dari hati netral dulu. Dari pikiran kita netral dulu. Sehingga akan muncullah pertanyaan bukan pernyataan. Hindari suudon, mari kita selalu berhusnudon terhadap pasangan kita. Yang kedua adalah lengo. Lengo itu kalau bahasa Jawa artinya minyak, tapi kalau ini akronim. Lengo itu kalau ada yang menteleng, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, salah satu pihak menteleng, ya, ngo, yang satu itu lungo atau pergi. Seperti kata Mas Tulus, kayak kenal aja ya. Tulus-tulus penyanyi itu mengatakan ruang sendiri. Jadi kalau kita ketemu terus, ketemu terus, ketemu terus seperti masa pandemi itu, banyak sekali keluarga-keluarga yang bermasalah kan karena kita ketemu-ketemu terus nih. Tapi banyak juga yang kemudian lebih semakin sakinah, mawadah, warahmah. Karena apa? Karena bisa berkomunikasi efektif di dalam keluarga selama pandemi. Kalau ada yang mendeleng, yang siji lungo, ya pergi. Kenapa? Ruang sendiri. Karena fire with fire itu nanti lama-lama terbakar semuanya. Kalau ada yang mendeleng, kebetulan saya sipit ya, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, jadi nggak bisa mendeleng nih, aman suami saya ini. Nah, nggak bisa mendeleng ya. Kalau ada yang mendeleng, ada yang marah, yang satu sebaiknya pergi sebentar ke kamar sebelah atau ke tempat-tempat yang aman terlebih dahulu. Tapi jangan pergi sak terus, pergi selamanya jangan. Nanti harus kembali lagi. Karena ketika nanti Anda kembali, semakin lama semakin membutuhkan, kan lama-lama nyanak-nyanak sendiri. Lama-lama akan bersahabat sendiri. Ya, itu sebetulnya. Kenapa kok tidak boleh menteleng, dibalas menteleng? Nanti namanya leng-leng ya. Fire with fire lama-lama menjadi terbakar. Biarkan waktu berbicara, nanti saling merefleksikan, nanti saling mengevaluasi kenapa begini, kemudian kita akan menjalin komunikasi yang baik. Nah, yang ketiga adalah kayu, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Kayu itu kalau ada yang teka itu bahasa ngapak ya, bahasa Jogjanya teko, datang ya. Kalau ada yang datang, tek 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 tek. Yang di rumah itu guyu, itu sudah membuat hati menjadi jelas begitu. Jadi kalau di dalam sosiologi keluarga kan salah satu fungsi keluarga itu adalah sebagai ruang rekreatif. Tidak banyak ya orang membahas fungsi keluarga sebagai ruang rekreatif. Rekreatif artinya ketika kita sudah sampai di rumah, hati kita menjadi tenang, damai, bahagia. Itu adalah fungsi keluarga sebagai fungsi rekreatif. Kalau ada yang datang, yang di rumah guyu, supaya apa? Supaya kita bisa datang lagi, tidak kapok untuk selalu pulang ke rumah. Gunakan intonasi yang baik,
Yang di dalam rumah usahakan intonasinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang di dalam rumah. Ya, ini di mata kuliah saya dulu di Fakultas Ilmu Budaya dapat. Aisyah Dahlan di dunia kedokteran juga ada. Hampir mirip sebetulnya antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kalau ibu-ibu datang, Assalamualaikum, Bapak yang di rumah, Waalaikumsalam. Atau sebaliknya, Bapak yang baru datang, Assalamualaikum, yang di rumah lebih ceria. Waalaikumsalam. Nah ini nanti fungsi rekreatif keluarga menjadi enak. Wih, disambut gitu ya. Wih, enak pulang. Tidak lalu dimarah-marahin. Sudah jam berapa ini? Katanya pulangnya jam 10. Kenapa bisa jam 1 baru pulang? Ini gimana? Waduh, akhirnya suami kita, anak-anak kita jadi nggak happy setiap pulang. Jadi kalau di kantor malah happy, ketemu teman-teman, ketemu pekerjaan. Waduh, sebentar lagi aku pulang nih. Pulang di rumah jadi menderita. Itu berarti dunia sudah kebalik. Seharusnya di rumah itu menjadi tempat yang paling istimewa buat kita. Rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk kita, baiti jannati. Gapuk ya. Gapuk itu kalau ada yang sudah mendapatkan kelegaan, sebentar lagi selesai ya kita ya. Kalau sudah ada yang mendapatkan kelegaan, kelegaan itu adalah prestasi ya atau sebuah kemajuan. Nah, itu maka yang lain bapak ibunya kalau itu anak-anak atau pasangan kita kalau itu suami kita, yang lain itu ngepuk-puk. Ngepuk-puk itu memberi apresiasi. Bukan berarti dicablei terus ya, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Tapi ngepuk-puk itu memberi apresiasi. Ibu, nenekku 80 nih gitu ya. Jangan dimarahi. Gimana sih kok 80 gitu? Bukannya udah dilesin, bukannya udah dianterin, bukannya udah dimarahi terus anaknya. Ya itu berarti anak nanti tenggelam, langsung down dia. Tapi kalau kemudian kita pokok dengan memberikan apresiasi-apresiasi, Ibu nilaiku 8, 80 gitu ya. Ya nggak apa-apa. Besok semangat lagi jadi 90. Semangat lagi jadi 100. Alhamdulillah dipokok. Diapresiasi. Mah, tadi presentasiku bagus. Misalnya suaminya begitu ya. Alhamdulillah, Pak. Besok presentasinya lebih oke, Pak. Gitu. Jadi, kalau ada keluarga yang lega, mendapatkan kelegaan, mendapatkan prestasi, dipupuk. Jangan malah dibuat jadi down, maka dia akan menjadi malas untuk berkomunikasi dengan kita. Nah, ini sedikit dari warisan orang tua saya, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Guci, lengo, kayu, gapuk. Lugu dan suci, lugu dan husnudon, lengo, menteleng, dan lungo atau mengambil jarak sendiri refleksi terlebih dahulu. Kayu kalau ada yang datang, yang satu selalu membahagiakan. Gapuk kalau ada yang mendapatkan prestasi, yang lain itu memberikan apresiasi. Terakhir adalah posisikan diri Anda sebagai teman, ibu-ibu, bapak, mbak-mbak sekalian ya. Kalau kemudian kita merasa lebih dari pasangan kita, wah Jan bojoku ki bacaan Al-Qur'annya kurang bagus misalnya gitu ya. Kita akan selalu memberikan kritik. Ya, kita akan selalu memberikan masukan. Tapi gimana caranya dia itu kita anggap sebagai teman ya. Pasangan kita juga perlu kita beri informasi bahwa kita ini adalah teman. Bahkan anak-anak pun juga kita berikan kedudukan sebagai teman, bukan sebagai orang yang dibina, orang yang kita asuh begitu ya, orang yang mendapatkan sesuatu di bawah padahal kita di atas, bukan seperti itu. Tapi dia kita dudukkan setara sebagai teman, sebagai orang yang setiap saat ada di sekitar kita. Kemudian kita lebih banyak mendengar ibu bapak sekalian, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, bukan didengar. Nah ini penyakit dari orang tua. Kebanyakan itu adalah ingin didengar, bukan ingin mendengar. Inginnya tuh memberitahukan kepada anak, gini, ya. Kita juga kadang-kadang ketika berinteraksi dengan suami, dengan anak-anak kita, seringkali kita inginnya mereka tuh paham apa yang kita mau. Padahal belum tentu mereka itu sepaham yang kita mau. Mereka adalah orang yang sedang berpikir apa yang mereka pikir, bukan sedang berpikir apa yang kita pikir. Oleh karena itu kita harus punya skill tertentu untuk mendekati mereka. Di antaranya adalah dengan listening skill, bagaimana caranya supaya kita lebih banyak mendengar mereka. Ketika kita banyak mendengar mereka, maka pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan apa yang kita mau ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Mulailah dengan pertanyaan,
bukan dengan pernyataan. Karena pernyataan itu seolah-olah mengejat sesuatu, sedangkan pertanyaan itu memberi ruang kepada lawan bicara kita untuk melakukan penjelasan, untuk memberikan argumen, untuk memberikan uraian kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan sebagainya. Maka berikanlah pertanyaan bukan dengan pernyataan. Jangan melupakan salam, senyum, dan maaf, walaupun itu hanya kepada anggota keluarga kita. Pikirkan semua konten dengan matang dan akhiri juga dengan terima kasih. Terima kasih ya Kak, tadi sudah membelikan mamah gorengan. Terima kasih ya Kak, sudah bangun lebih awal daripada mamah membangunkan tahajud. Yang kecil-kecil ini sangat membekas buat keluarga kita. Dan perhatikan hal-hal ekstra linguistik, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Tadi speaking itu merupakan hal-hal ekstra linguistik di luar struktur bahasa, tetapi menjadi bagian yang sangat penting. Misalnya waktu, ya, dalam keadaan seperti apa, tempat, intonasi, situasi, dan lain-lain yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya. Itu saja dari saya, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Jangan sekali-kali lazy di era disruption seperti ini. Igtanim khamsan qabla khamsin sudah sangat kita kenal sehari-hari. Syababaka qabla harumika wa sihhataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautika. Belum-belum ternyata dunia sudah berputar, ternyata masa kita sudah tidak muda lagi, ternyata kita sudah tidak sehat lagi, ternyata kita sudah tidak senggang lagi, ternyata kita tidak sudah hidup selamanya kan gitu. Tiba-tiba waktu datang dan maut menjemput. Apabila maut menjemput tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. In qata'a amaluhu. Kita sebagai manusia putus semuanya kecuali 3 hal. Apa saja? Yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang selalu mendoakan. Saya akhiri kajian kita. Prosedulur podo elingo, nggonmu urip ning alam donya, temenono nggonmu ngaji, tembe mburi ben ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wos wanci raleh wakilan, disandangi sarwa putih, yen wos mangkat rabi somule. Ditumpake kereta Jawa, lan rodane rupa manungsa, dijujuke jero guwa, tanpa bantal, tanpa kloso. Semoga ada kesinambungan kita dengan masa lalu, masa sekarang, dan mempersiapkan masa depan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.